Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta agar bank secara rutin melakukan stres tes dan asesmen terhadap kekuatan permodalannya. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan stres tes dan asesmen terhadap kekuatan permodalannya, kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey, ini untuk menyerap potensi penurunan kualitas aset akibat perubahan kondisi makroekonomi, kata dia. Dian melanjutkan, selain itu, ketahanan bank dalam menjaga likuiditas juga terus didorong dan dipantau, utamanya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perubahan kebijakan global maupun domestik yang cukup cepat, katanya. Data OJK hingga Agustus 2025, lanjut Dian. Kondisi perbankan terjaga baik tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga DPK sebesar 8,51% tahun ke tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 7,56% tahun ke tahun. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan target pengembangan pasar modal pada tahun 2027 mendatang. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan telah memperoleh fasilitas pinjaman berjangka baru dengan tenor 4 tahun senilai 4,65 triliun rupiah. Ke topik pilihan pemirsa, dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan target pengembangan pasar modal hingga tahun 2027 mendatang, di mana sejumlah hal dibidik OJK, diantaranya kapitalisasi pasar senilai 15.000 triliun rupiah dan rata-rata nilai transaksi harian sebesar 25 triliun rupiah per hari. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan target pengembangan pasar modal pada tahun 2027 mendatang yang tertuang dalam roadmap 2023-2027. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Ina Nur Jayadi optimis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan pihak terkait. Nah, ini adalah target pengembangan pasar modal Indonesia. Kami memiliki roadmap 2023-2027. Yang pertama adalah kapitalisasi pasar, itu kita targetkan di 2027 itu 70% terhadap PDB ya, atau lebih besar daripada 15.000 triliun ya. Rata-rata nilai transaksi harian 25 triliun per hari. Lalu juga nilai dana kelolaan 1.000 triliun. Dan juga jumlah perusahaan tercatat 1.100 dan juga jumlah investor lebih besar dari 20 juta. Lebih rinci, hingga tahun 2027 OJK menargetkan kapitalisasi pasar terhadap PDB dapat mencapai 70% atau di atas 15.000 triliun rupiah. Sedangkan per 12 September 2025 kapitalisasi telah mencapai 63,82% atau 14.130 triliun rupiah. Kemudian target jumlah perusahaan tercatat pada tahun 2027 sebanyak 1.100 perusahaan. Per 12 September 2025 tercatat sudah mencapai 954 emiten. Artinya sebanyak 146 perusahaan baru akan diupayakan untuk bergabung ke pasar modal. Selanjutnya untuk target rata-rata nilai transaksi harian pada tahun 2027 sebesar 25 triliun rupiah per hari. Sementara per 12 September 2025 mencapai 14,6 triliun rupiah per hari. Selanjutnya pada tahun 2027 OJK menargetkan jumlah investor pasar modal lebih dari 20 juta investor, di mana per 12 September 2025 sudah ada sebanyak 18,29 juta investor. Untuk itu literasi dan inklusi keuangan pasar modal perlu ditingkatkan untuk mengajak 1,71 juta orang untuk menjadi investor. Terakhir, target nilai dana kelolaan pada tahun 2027 sebesar 1.000 triliun rupiah. Adapun posisi per 12 September 2025 sudah mencapai 907,04 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. Beralih ke informasi emiten pemirsa, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto memperoleh fasilitas pinjaman berjangka baru senilai 4,65 triliun rupiah
di mana dana segar ini akan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman lama yang masih tercatat di 467 miliar rupiah per Juni 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan telah memperoleh fasilitas pinjaman berjangka baru dengan tenor 4 tahun senilai 4,65 triliun rupiah. PT Bank DBS Indonesia dan United Overseas Bank Limited bertindak sebagai mandated lead arrangers. Dana dari fasilitas baru akan digunakan sebagian untuk melunasi sisa pinjaman di bawah fasilitas yang telah disepakati di November 2022 dengan saldo terutang sebesar 467 miliar rupiah per Juni 2025. Sebagian lainnya akan dialokasikan untuk mendukung keperluan korporasi umum yang mendorong pertumbuhan perseroan, serta akan dialokasikan untuk investasi dan kebutuhan modal kerja. Chief Financial Officer PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, Simon Ho mengatakan, fasilitas baru ini memperkuat posisi keuangan perseroan dan memberikan fleksibilitas tambahan untuk mendukung pertumbuhan serta efisiensi ekosistem perseroan secara berkelanjutan. Persero menegaskan fasilitas baru ini belum dicairkan hingga tanggal pengumuman, namun langkah ini dinilai tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum maupun kelangsungan bisnis perseroan. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah sentimen positif yang berkembang secara teknikal, pergerakan saham Goto masih tidak kemana-mana, di mana dari sektor teknologi Goto cukup ketinggalan ketika dari beberapa saham yang berada di sektor yang sama sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Intraday hari ini dibuka pada pagi tadi di level Rp56 per saham, 10.15 mengalami tekanan ke level 55, dan begitu juga dengan posisi penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi. Namun di pembukaan posisi sesi kedua pada siang tadi kembali pelemahan terbatas, maksud kami ke level Rp56 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham Goto dalam beberapa bulan terakhir. Tekanan dalam sudah terjadi pemirsa ketika dari saham-saham teknologinya sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan terdampak dari pemangkasan suku bunga. Namun Goto tidak bergerak kemana-mana, malah cenderung mengalami tekanan ini. Awal Februari atau di penghujung Februari di Rp75 per saham, 7 Maret di 86, April kembali mengalami tekanan, dan Mei kembali bergerak di atas level 80-an. Juni dan Juli mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 59, ke 50-an. Agustus menguat terbatas ke 63, hari ini kembali cenderung mengalami tekanan pemirsa, dan dalam beberapa bulan terakhir Goto tampaknya masih belum sempat untuk balik di atas level 100-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 54,08 kali, PSR-nya di 3,66 kali, sementara PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 1,96 kali. PCFR minus di 51,25 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.